Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanif Afrizal, NIM 18051204044 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tugas dari mata kuliah Perancangan, Manajemen, dan Analisis Jaringan yang berfokus pada manajemen VLAN. Tugasnya adalah membuat tentang manajemen VLAN di mikrotik dengan GNS3. Untuk yang video sebelumnya adalah saya sudah membuat LAN segmentation ini di mikrotik dengan menggunakan GNS3. Jadi ini tinggal melanjutkan yang VLAN segmentation. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu PDF-nya. Nah, ini PDF-nya, praktikum manajemen VLAN, tujuannya sama. Namun yang kemarin itu, yang saya itu LAN segmentation, yang dimana yang menyambungkan router pusat dengan switch ruang 1 dan ruang 2 ini memiliki dua kabel. Sedangkan untuk yang VLAN ini hanya memiliki satu kabel dan ini ada terangnya namun bisa membagi ke satu ruangan dua PC ini. Jadi ada terang ini yang berfungsi untuk membagi IP atau membagi kabel-kabel yang ada pada VLAN, VNAND, dan HRD. Setelah itu kita buka terlebih dahulu. Ini skema jaringannya menggunakan GNS3. Ada router pusat, switch ruang 1, switch ruang 2 sama seperti yang sebelumnya, namun ini hanya satu saja kabelnya. Yang terlihat fisik satu, namun pada ada virtual itu secara virtual tetap dua. Jadi kita atur terlebih dahulu, kita jalankan terlebih dahulu. Ini sudah saya jalankan, sudah jalan semua PC-nya. Selanjutnya untuk mengatur awal atau mengatur VLAN, kita buka PC dummy untuk dapat mengatur VLAN pada router pusat. Kita buka terlebih dahulu PC dummy. Kita buka Winbox. Kita konekkan. Setelah itu kita ke interface-nya untuk mengatur VLAN-nya. Kita atur ini ke pencet. Kita pilih yang VLAN. Ini untuk yang VLAN kita gunakan ID 100. Jadi VLAN 100. VLAN 1. VLAN 1 dengan VLAN ID 100. Dan selanjutnya adalah untuk yang VLAN HRD. VLAN HRD kita menggunakan ID 200, HRD 1 dengan VLAN ID 200. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita mengatur yang router pusat ke switch ruang 2. Jadi ke switch ruang 2 kita buat lagi interface VLAN. Ini sama ID-nya 100, namun VLAN 2 dengan ID sama 100. Dan ininya ke Ether 2 karena ke switch ruang 2. Kita oke. Selanjutnya kita buat yang RD sama seperti tadi. VLAN 200, HRD 2. ID-nya 200 ke Ether 2. Kita oke. Selanjutnya ini untuk yang nyambung ke VLAN 1, nyambungkan ke PC VLAN 1, dan ini untuk ke HRD 1. Dan ini untuk yang Ether 2 ini untuk ke VLAN 2 dan HRD 2. Selanjutnya adalah kita harus membuat bridge terlebih dahulu sama seperti yang kemarin, bukan yang kemarin, yang sama seperti yang LAN segmentation, BR VNAND dan BR HRD.
kita oke. Nah, seperti ini sudah terbuat bridge-nya. Jangan lupa kita buat portnya juga ini, seperti ini. Portnya ini BR-V9, jadi kita gunakan VLAN 100 VLAN 1. Kita oke. Selanjutnya BR-V9 ini juga ke yang kedua, BR VLAN 100 VLAN 2. Untuk yang HRD juga sama, ini ke HRD dan ini HRD 1. Kita oke. Dan juga BR HRD ke HRD 2. Kita oke juga. Jadi seperti ini. Kita sudah membuat bridge-nya yang menyambungkan BR ini kita biar kelihatan HRD 1, HRD 2, VLAN 1 dan VLAN 2 dengan bridge masing-masing, yaitu BR VLAN dan BR HRD. Selanjutnya kita buat IP address-nya terlebih dahulu juga. .192.168.1.254/24 juga sama ini ke BR Finance. Ini BR Finance atas sendiri. Kita oke. Selanjutnya kita buat lagi yang kedua ke BR HRD sama 192.254.24. Jangan lupa /24, yang tadi itu titik 1, yang ini titik 2 untuk BR HRD. Setelah itu jangan lupa kita juga harus membuat DHCP servernya. Jadi kita ke DHCP server, kita DHCP setup. Jadi kita buat dua, yaitu BR Finance dan next. Ini next. Nah, ininya kita rubah jadi 20. Kita bedakan dengan yang kemarin kan LAN segmentation itu 10, yang ini 20. Kita next. DHCP servernya sama 8888. Kita oke, dan kita sewakan 3 hari. Oke, successful. Selanjutnya kita buat lagi BR HRD. Next. Lah, ininya kita ubah ke 20 biar sepeda. Kita next, lalu kita next lagi. Kita sewakan 3 hari. Oke, kita next. Oke, successful. Nah, ini DHCP server sudah kita buat. Jadi kita sudah men-setting pada PC dummy. Selanjutnya kita harus membuat juga interface pada VLAN 1 dan VLAN 2 agar dapat menerima VLAN dari PC dummy atau dari router pusat. Jadi ke interface di sini kita buat seperti tadi, sama. Tidak sama sih, hanya fokus ke ini kan PC 1, jadi ke switch ruang 1 saja. 100 dengan ID 100. VLAN 1 ID-nya ini 100. Oke. Selanjutnya kita buat lagi VLAN. Namun ini untuk yang HRD, jadi HRD 1 dengan ID 200. Kita oke. Jadi ini untuk interface untuk menerima dari router pusat. Jadi kita buat dahulu pada header 1 VLAN 100, VLAN 1 dan VLAN 200 RD1. Selanjutnya kita buat juga itu bridge agar bisa menerima. Jadi kita buat ini, kita hapus saja bank bridge. Kok nggak ada? Oh, maaf, itu host. Jadi kita bridge sama seperti tadi, seperti biasanya BR VLAN dan BR
HRD masih sama untuk bridge-nya. Dan jangan lupa kita atur juga ini portnya. Setelah membuat itu kita atur juga portnya. Kok interface port ubah ke BR Finance 1 dengan bridge-nya itu BR Finance. Oke. Nah, selanjutnya kita buat yang kedua yaitu Ether 3 dengan BR Finance juga. Selanjutnya itu kita buat BRARD pada BRARD. Selanjutnya gitu ke Ether 4 untuk BRARD nya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini untuk Ether 3 dan Ether dan Finance 1 itu ke BRARD, dan Ether 4 dan ARD 1 untuk BRARD. Seperti itu. Setelah kita atur, selanjutnya untuk Finance 2 atau PC Finance 2 kita atur juga seperti ini agar dapat menerima IP pinjaman dari router pusat. Kita buka Finance 2 Mikrotik, konekkan sama ke interface VLAN 100 Finance 2 dengan ID 100 pada Ether 1 masih sama Ether 1. Ini VLAN 200 ARD 2 dengan VLAN ID 200. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu jangan lupa kita buat bridge sama seperti tadi, bridge BR Finance, terus yang kedua BR HRD. Kita oke. Selanjutnya jangan lupa kita atur portnya juga terlebih dahulu. Untuk BR Finance itu Finance 2 dan Ether 3 sama seperti tadi, Ether 3 untuk yang BR Finance. Selanjutnya untuk BR HRD itu BR HRD 2 dan Ether 4. Untuk BR HRD nya Ether 4 seperti ini. Sudah terurut dan ini kita cek sudah benar. Dan itulah settingan untuk VLAN. Untuk VLAN agar bisa menerima IP pinjaman dari router pusat. Selanjutnya kita coba cek terlebih dahulu. Apa kita lihat ke sini, license. Ke license ini juga ada, nanti masih menunggu license-nya ini juga terlihat. Nanti kan Finance 1 akan mendapat IP ini, active address, jadi bisa membuat bisa coba. Mari kita coba untuk yang Finance 1 IP config-nya. Nah, sudah benar sama dengan ini, yaitu 192.168.1.20 untuk yang Finance 1. Selanjutnya kita buka ARD 2. Apakah ARD 2 sudah mendapat atau belum? Cek. Untuk Finance 1 sudah kita cek. Selanjutnya untuk ARD 1 kita cek nanti akan sama dengan IP yang ini, IP config. Nah, 192.168.2.20 seperti itu. Untuk yang Finance 2 dengan IP ini 192.168. Kita coba apakah sama. Config. Nah, masih belum berubah ini mungkin.
Bentar, masih menunggu mungkin ini prosesnya. Kita ya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini sudah muncul untuk license-nya, emang harus menunggu terlebih dahulu, makanya tadi saya pause. Jadi kita cek IP-nya di config. Nah, sudah sama 192.168.1.19. Seperti itu untuk yang Finance 2. Selanjutnya adalah yang ARD2. ARD2 sudah saya cek tadi. Nah, ini sama 192.168.2.19. Jadi IP aktif yang dipinjamkan semua ada di sini. Itu adalah VLAN segmentation. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.